Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat nastar klasik yang super glowing, cocok untuk dijadikan ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito elektronik dan stain cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya stain cookware dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang yang udah disaring dulu, kemudian 350 gram margarin, 100 gram gula halus, 50 gram maizena, 50 gram susu bubuk, 3 butir kuning telur, dan 1 sendok teh vanili bubuk. Langkah pertama, langsung aja kita masukkan margarin ke dalam mangkuk mixer, kemudian tambahkan gula halus. Setelah itu pasang kaki mixer yang model red silicone beater seperti ini, kemudian nyalakan mixernya. Pertama kita gunakan dulu level kecepatan paling rendah supaya gula halusnya nggak ngebul pada saat di mixer. Kalau kira-kira udah nggak ngebul, kita naikkan level kecepatannya, dan adonan ini di mixer sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise. Dan untuk membuat adonannya ini aku pakai Pico Mixer MX500 dari Mito Elektronik. Kapasitas mangkuknya 5 liter dan bisa untuk membuat adonan berat sebanyak 500 gram tepung terigu kering seperti sekarang. Dilengkapi dengan 4 kaki mixer yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya adalah red silicone beater seperti ini, yang merupakan red silicone beater pertama di Indonesia. Mesinnya juga udah pakai metal gear ataupun gear besi, jadi udah nggak pakai gear plastik lagi. Tentunya lebih awet, lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih tahan banting. Oke, kalau adonannya udah lembut seperti mayonnaise, langsung aja kita tambahkan kuning telur, tambahkan juga vanili bubuk. Kemudian di mixer lagi sampai kuning telur dan adonannya benar-benar tercampur rata. Setelah itu turunkan level kecepatannya jadi level kecepatan paling rendah. Kemudian tambahkan susu bubuk full cream secara bertahap sampai habis. Setelah itu tambahkan tepung maizena secara bertahap juga sampai habis. Dan terakhir tambahkan tepung terigu secara bertahap juga sampai habis. Kalau semua adonannya udah tercampur rata, kita matikan mixernya, kemudian bersihkan adonan yang menempel di kaki mixer. Langkah berikutnya, ambil setengah sendok makan adonan atau sendok takar nomor 2 dari yang terbesar, kemudian tambahkan 1 butir selai nanas. Setelah itu kita tutup dan dirapatkan, kemudian dibulat-bulat dan dilonjongkan kayak gini. Setelah itu kita letakkan di atas loyang yang udah dialasi pakai baking paper atau kertas roti, atau boleh juga sekedar dioles dengan margarin tipis-tipis. Nah, gampang banget kan caranya? Langsung aja kita bentuk semua nastarnya jadi lonjong sampai adonannya habis.
Oke, kalau udah dapet satu loyang kayak gini, langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Dipanggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 40 menit atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan untuk memanggangnya ini aku pakai oven Mito Fantasi 2 MO888, kapasitas 33 liter, sudah dilengkapi dengan fan convection ataupun blower, juga diamond cavity yang menghasilkan panas merata. Selain itu, oven Fantasi 2 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur fermentation function. Untuk kapasitas oven 33 liter sejenis merek lain belum ada fitur ini sebelumnya. Juga dilengkapi dengan fitur double temperature control. Maksudnya untuk pengaturan api atas dan api bawah ini bisa disetting berbeda. Dengan begitu suhu oven bisa lebih terkontrol. Oke, setelah dipanggang sekitar 20 menit atau kira-kira kuenya tidak berbuih, langsung aja kita angkat dulu untuk dioles dengan kuning telur. Kemudian sambil menunggu kita panggang yang berikutnya. Kemudian ini aku udah siapkan 2 butir kuning telur omega supaya hasil warnanya bagus dan kita nggak perlu lagi menambahkan pewarna makanan. Dan tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata. Kemudian langsung aja dioleskan di atas permukaan nastar yang udah setengah matang tadi. Dioleskan sampai glowing dan juga rapi. Kalau udah selesai dioles dengan kuning telur semua, langsung aja kita panggang lagi dalam oven. Nah, ini timingnya pas ya, karena untuk mengoles kuning telur itu butuh waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Jadi nastar yang dipanggang sambil menunggu juga ini udah setengah mateng. Langsung diangkat dan kita oles dengan kuning telur. Setelah total pemanggangan sekitar 40 menit, ini nastarnya udah mateng dan juga glowing. Langsung aja kita angkat dan dinginkan, kemudian kita panggang nastar yang berikutnya. Setelah nastarnya benar-benar dingin, langsung aja kita kemas dalam toples, dan ini aku pakai toples ukuran 500 gram. Nah, ini dia hasilnya nastar klasik yang aku buat. Satu resep yang aku bagikan ini jadi sekitar 2,5 toples ukuran 500 gram. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.